Oke, selamat pagi ya. Kita pagi ini mau mereview satu buah bohlam. Satu set bohlam ya, bukan satu buah. Ini diorder untuk Toyota Innova Reborn ya, Reborn tipe G. Bohlam ini digunakan untuk mobil yang masih menggunakan reflektor ya. Toyota Innova Reborn ada yang menggunakan proyektor seperti tipe V, tipe Q, Venturer atau tipe-tipe di atasnya. Tidak bisa karena berbeda tipe bohlamnya. Nah, bohlam ini untuk yang tipe G yang masih menggunakan reflektor. Bohlam ini tinggal pasang plug and play, tetapi kalau Anda mempunyai Toyota Innova tipe V, tipe yang di atasnya, Anda harus spek down ke lampunya tipe G. Bohlam ini adalah bohlam terbaru yang kita tawarkan, kita promosikan. Bohlam ini tipenya adalah JL55. JL55 artinya adalah J adalah juragan, L artinya lampu, jadi juragan lampu 55. Kenapa? Karena bohlam ini real 55 watt ya. Di sini ada logonya adalah juragan lampu, di sini ada segel garansinya juga juragan lampu. Anda akan mendapatkan produk ini dengan kardus seperti ini karena masih banyak yang bertanya kepada saya kardusnya seperti apa. Nah, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini ya. Oke, bohlam JL55 ini apa sih bedanya dengan yang di pasaran ya? Karena banyak sekali yang menjual LED di sana di sini menjual LED membuat Anda bingung. Nah, ini salah satu bohlam yang terbaik kita tawarkan. Baiknya di mana bohlam bagus itu di mana ada syaratnya, tidak sembarangan bagus ya. Karena semua pedagang pasti bilang bagus. Ya, tidak akan ada pedagang yang bilang bohlamnya jelek. Nah, bagusnya ini di mana? Nah, Anda harus tahu. Ya, satu syarat bohlam bagus adalah watt dan lux-nya harus real atau harus sesuai fakta. Bohlam ini faktanya adalah 55 watt. Bohlam ini 6.500 lux. Ya. Nah, ini adalah bohlam halogen standar mobil Anda. Seperti ini nih, ya. Nah, seperti ini kita akan ukur menggunakan alat ukur yang namanya lux meter. Di depan sini ada lux meter. Nah, Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat angkanya, nanti di sini ada angkanya nongol atau akan saya bacakan saja ya. Nah, di sini ada power supply, kita akan nyalakan. Power supply ini sekarang terbaca adalah voltnya 13,6 ya, 13,67668. Watt itu akan nongol di sini. Karena sekarang belum terhubung, dia angkanya adalah 0. Nah, di sebelah kiri atas adalah ampere dan di sini adalah pembacaan untuk watt hour. Anda cukup membaca adalah wattnya saja ya. Nah, kita akan menyalakan ini halogen. Nah, di sini ada alat ukur yang namanya lux meter, alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keterangannya cahaya. Nah, ini bohlam halogen H11. Mereknya Philips, ini adalah 55 watt. Bohlam ini akan kita nyalakan dan akan terbaca di wattmeter adalah 57,9 ya. 57,9 tuh, 57,8. Nah, bohlam ini akan kita taruh di sini dengan jarak ukur yang sama ya. Nah, kita akan membaca lux-nya adalah sekitar 800 ya. Hanya 800 lux, 55 watt terbaca di wattmeter saya adalah di 57. Jadi bohlam ini hanya ya kita taruhlah 1000 lux ya. Jadi asli bohlam Innova Anda adalah pakai ini 55 watt. Nah, ada orang yang saya nggak mau pakai 55, saya mau pakai 100 watt. Monggo, nggak masalah ya. Anda menggunakan 100 watt pakai halogen itu akan membuat reflektor meleleh. Reflektor mikanya butek, pecah-pecah rambut, ya kabel-kabel di mobil bawaan Anda pasti juga akan soket-soketnya akan meleleh karena kenapa? Panas sekali, overheat, ampernya besar ya. Jadi lampu halogen menggunakan watt gede udah mulai ditinggalkan lah, itu udah jadul banget gitu ya. Nah, solusi sekarang adalah menggunakan LED. Ada juga orang bilang, saya mau pakai Osram Night Breaker. Ya monggo, nggak masalah. Karena Osram Night Breaker kalau diukur dengan lux meter juga tidak akan menambah luxnya. Memang dia akan terlihat oleh mata kita lebih terang karena warnanya putih, ya seperti itu. Nah, oke lah, kita nggak usah bahas tentang halogen lagi karena udah jadul banget teknologinya dan HID juga udah kalah terang dibandingkan LED ini. Nah, kita akan buktikan LED ini berapa sih luxnya, ya. Nah, kita akan coba nyalakan ya. Nah, Anda lihat di sini luxnya mencapai berapa tuh? 6 ribuan ya. Saya nggak begitu jelas ya. Nah, ini kita taruh di sini.
berapa sih? 6.000, aduh silau banget, 6.700 ya. Kita taruh deh 6.000, 6.000-an lah ya. Bohlam ini 6.000-an luxnya. Bohlam tadi halogen kita anggap 1.000. Jadi bohlam ini lebih terang 6 kali ya daripada halogen mobil Anda. Jadi bohlam ini 6 kali lebih terang, Bro, ya. Saya bisa membuktikan. Jadi saya sudah ngomong bohlam itu harus sesuai watt dan luxnya, dan bohlam ini adalah real 55. Real 55 saya buktikan menggunakan wattmeter sekalian lagi, satunya lagi ya. Jadi bohlam ini adalah 50 watt, 55 watt real. Jadi tidak ada tipu menipu. Ini silau banget, Bro, merusak mata ya. Terang banget. Ya. 55 tuh, 54,3 saat ini ya. Jadi bohlam ini adalah 55 watt real ya. Bohlam ini adalah 55 watt real ya. Jadi tidak bohong-bohongan, tidak tipu menipu. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah harus tidak boleh ngedrop. Ya, banyak di pasaran bohlam ngedrop. Kenapa sih bisa ngedrop ya? Karena drivernya tidak stabil. Kedua, memang sengaja dibuat awalnya besar. Selanjutnya dia menurun. Nah, bohlam ini tidak ngedrop, tetapi dia ada variabel watt. Jadi dia akan menurunkan sedikit wattnya jika suhu lingkungan terlalu panas. Jadi misalnya kalau Anda memakai mobil Innova tersebut, kondisi macet dan lampu Anda tidak matikan, ruangan mesin kan akan lebih panas karena mobil tidak bergerak. Nah, suhunya akan lebih panas itu, wattnya dia akan turun sampai 42 paling rendah. Mobil jalan, suhu ruangan mesin kan dingin kembali, nah dia wattnya akan naik. Jadi dia variabel watt, jadi 42 sampai 55. Mentoknya di 55, dia akan bermain mungkin di 53, bisa di 50, bisa di 49, tergantung dengan suhu lingkungannya dia. Tetapi kalau kita ngetes ini di meja ini dengan suhu lingkungan saat ini adalah mungkin 29 atau 30 derajat, dia akan stabil di 55. Karena kenapa? Saya sudah buktikan dinyalakan satu hari satu malam pun segitu wattnya, tidak ngedrop. Bohlam ini memang tidak ngedrop, tetapi dia ada variabel watt yang bisa naik turun bergantung suhu lingkungan. Ya, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Bohlam ini adjustable, Bro, 360 derajat. Kenapa Anda perlu bohlam adjustable? Karena untuk menggeser bayangan gelap, untuk mencari fokusnya, untuk membentuk cut off seperti itu. Kalau Anda beli bohlam yang fix fokus, Anda rugi. Ada bohlam yang adjustable tetapi harus pakai kunci L atau pakai obeng, itu meribetkan Anda. Ini tidak perlu pakai obeng-obeng atau kunci L, jadi sangat memudahkan Anda. Kita memasang bohlam, mau upgrade, kita mau modifikasi, tetapi jangan belilah yang menyusahkan kita sebagai pembelinya atau sebagai user. Kita carilah yang enak-enak aja gitu loh. Karena kita sudah keluar uang, pasang gampang, selesai, tinggal tidur kan begitu. Ya. Jadi syarat ketiga bohlam bagus adalah adjustable. Kalau Anda menggunakan yang pakai kunci L, obeng, kalau Anda nggak paham itunya jatuh ya ke kolong mobil atau kemana, waduh itu udah ribet itu nyarinya ya, setengah mati. Terus kunci L-nya kalau hilang, kalau susah, karena kunci L-nya kecil ya, susah, Bro. Kadang-kadang slack ya, permasalahan di situ, kadang-kadang slack lagi, aduh pusing, Bro ya. Nah, slack itu menyebabkan jadi nggak bisa kencang, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nah lebih ribet. Nah, kalau ini nggak perlu pakai kunci L, yang penting dia adalah adjustable. Syarat keempat bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Nah, kita akan coba bayangan gelap LED ini ya. Bayangan gelap LED ini kecil, Bro. Tuh. Ya, kecil. Makin tidak gelap makin bagus. Makin tidak gelap makin bagus, makin tidak ada bayangan gelap ya makin bagus. Kenapa? Karena halogen standar itu ya, arah sinarnya adalah ke seluruh arah, ke sana 360 derajat, dia tanpa bayangan gelap. Kenapa sih LED itu bisa ada bayangan gelap? Karena LED ini adalah ke kiri dan ke kanan sorotannya, yang ke depan sini kosong, ke depan sini kosong. Nah, makanya makin kosongnya makin gede, makin lebar itu makin jelek. Intinya seperti itu. Ya, bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik. Apalagi Innova zaman sekarang sudah canggih ya. Nggak beda seperti Kijang zaman dulu yang nggak punya sensor-sensor, tetapi sensor yang sekarang itu lebih
lebih complicated lah. Jadi nanti akan muncul warning servis kelistrikan bawa ke dealer. Nah, yang seperti itu tidak akan muncul kalau Anda pasang ini. Ya, intinya tidak storing lah. Ya, pendinginan LED ini dibandingkan LED 55 watt merek lain adalah teknologi pendinginan ini lebih bagus. Kenapa? Batang heat cooper pipe ini lebih besar ya diameternya. Diameter lebih besar dibandingkan merek-merek lain yang di luaran, dan kipas anginnya juga lebih besar. RPM dari kipas angin ini adalah 10.000 RPM ya. Saya ukur menggunakan alat yang namanya tachometer. Jadi untuk pendinginan kipasnya lebih kencang, lebih besar diameternya, dan heat pipe-nya ini adalah double heat pipe dan double cooper PCB. Jadi teknologinya udah sangat-sangat maju dibandingkan merek lain. Merek lain heat pipe-nya kecil, ini heat pipe-nya besar, dan dia juga driverless, tinggal colok soket aja, colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik, udah selesai. Ya, jadi sangat-sangat plug and play. Ya, ini untuk Innova Reborn tipe G, pemasangan sangat-sangat PNP. Buat Anda yang sudah order, silakan WhatsApp saya 0898-269-3838. Jika Anda nggak bisa masang, Anda bisa WhatsApp saya akan pandu bagaimana cara memasang yang benar. Ya, oke, cukup ya reviewnya ya. Jadi bolam ini adalah JL55, bolam 55 watt terbaru untuk Toyota Innova Reborn. Di sini ada logonya JL dan di sini ada segel garansi dari Juragan Lampung ya. Oke. Harga ini adalah harga untuk satu pasang ya, pemasangan tinggal PNP. Paling terang saat ini, belum ada yang lebih terang daripada ini. Ya, karena banyak di pasaran bilangnya 130 watt, 110 watt, 170 watt, itu semua bullshit ya. Bullshit, Bro. Karena ada syarat bolam bagus ya. Watt dan luxnya memang gede tetapi tidak boleh ngedrop. Wattnya gede tetapi tidak adjustable juga tidak bagus bolam tersebut. Bolam tersebut storing juga menyusahkan Anda ya. Terus bolam tersebut pendinginannya nggak bagus juga menyusahkan Anda, karena musuhnya LED adalah panas. Makin panas dia ngedrop, makin panas itu umurnya makin pendek ya, seperti itu. Oke, cukup ya reviewnya. Terima kasih.